Halo semuanya. Pada video kali ini kita akan membahas tutorial pengamanan jaringan sederhana menggunakan router mikrotik dan dua klien dengan metode Management Service Restriction, yaitu membatasi akses Winbox dan SSH hanya ke subnet tertentu menggunakan kabel LAN. Pada topologi yang kita gunakan, terdapat tiga komponen utama. 1. Internet sebagai sumber koneksi. 2. Router mikrotik sebagai penghubung antara jaringan lokal dan jaringan luar. 3. Dua klien yang terhubung ke router melalui jaringan LAN. Koneksi dimulai dari internet masuk ke router mikrotik melalui Ether 1 sebagai interface 1, kemudian router meneruskan koneksi ke dua klien melalui Ether 2 sebagai jalur LAN. Selanjutnya, hubungkan laptop ke router dan buka aplikasi Winbox. Pada bagian Neighbors, cari perangkat mikrotik. Jika belum muncul, bisa ketik manual IP address atau login menggunakan MAC address, lalu klik Connect. Sebelum memulai konfigurasi dasar, kita ganti dulu nama router dengan membuka sistem identity, lalu isikan nama sesuai kebutuhan. 1. Koneksi ke router mikrotik dengan Winbox. Mengatur wireless interface. Masuk ke menu wireless di bagian kiri. Pastikan interface LAN 1 sudah aktif. Lalu tekan Start untuk mencari jaringan Wi-Fi yang tersedia. Pilih jaringan yang ingin kamu hubungkan, lalu klik Connect. Jika sudah tersambung, masuk ke tab Security Profile untuk mengatur keamanannya nanti. Kembali ke menu Wireless Interfaces, klik dua kali pada LAN 1, lalu ubah Security Profile menjadi Profile 1. Klik Apply dan OK agar pengaturannya tersimpan. 4. Konfigurasi firewall. Selanjutnya kita atur firewall agar klien bisa mengakses internet dengan aman. Caranya, masuk ke IP firewall. Pilih tab AT. Klik tanda Out, lalu pada tab General pilih Out. Interface Ether 1. Pada tab Action pilih Masquerade, lalu Apply dan OK. Ini penting agar IP lokal bisa diterjemahkan ke IP publik saat mengakses internet. 5. Konfigurasi DHCP klien. Agar router mendapatkan IP otomatis dari modem atau ISP. Masuk ke IP DHCP klien. Klik tanda, lalu pada tab General pilih How. Interface Ether 2. Klik Apply OK. Jika statusnya sudah bound, berarti router sudah mendapatkan IP dari ISP. 6. Memberikan IP address untuk LAN. Sekarang kita beri IP untuk jaringan lokal. Masuk ke IP addresses. Klik O, isi IP misalnya 192.168.10.1.24. Pilih interface Ether 2, klik Apply dan OK. IP ini akan menjadi gateway untuk klien. 7. Konfigurasi DHCP server. Agar klien mendapat IP otomatis. Masuk ke IP DHCP server. Klik DHCP setup, pilih interface Ether 2. Cabut dan pasang lagi kabel LAN untuk refresh IP. Jika ikon network muncul, berarti DHCP sudah aktif. 8. Mengatur SIP, membuat Wi-Fi sendiri. Kembali ke wireless, klik dua kali pada LAN 1 tab wireless. Ubah mode menjadi AP Bridge. Pada SIP, isi nama Wi-Fi yang diinginkan. Klik Apply dan OK. Sekarang router sudah memancarkan sinyal Wi-Fi. Bagian 3. Penerapan pengamanan jaringan. Pada bagian ini kita terapkan metode Management Service Restriction, yaitu membatasi akses layanan administrasi mikrotik hanya untuk subnet internal. Secara default,
Mikrotik mengizinkan akses Winbox, SSH, dan Webfik dari semua IP, sehingga rentan terhadap serangan. Dengan metode ini, hanya perangkat dari subnet 192.168.10.0.24 yang boleh mengakses router. Konfigurasinya sebagai berikut. IP service. Set Winbox address 192.168.10.0.24. Set SSH address 192.168.10.0.24. Set WWSSL address 192.168.10.0.24. Dengan aturan ini, Winbox hanya bisa dibuka dari LAN. SSH tidak dapat diakses dari luar jaringan internal. Webfik hanya bisa diakses oleh klien dalam subnet 192.168.10.0.24. Metode ini sangat efektif untuk mencegah brute force dan akses ilegal dari internet. Bagian 4. Pengujian sistem. Berikut langkah pengujiannya. Klien 1, LAN kabel. Buka Winbox router bisa diakses. Klien 2, Wi-Fi. Coba akses Winbox gagal karena tidak berada dalam subnet yang diizinkan. Klien 2 memakai kabel LAN. Setelah terhubung dengan kabel, akses Winbox berhasil. Pengujian ini menunjukkan bahwa pengamanan bekerja sesuai konfigurasi. Dengan menerapkan metode Management Service Restriction, router menjadi lebih aman dari akses eksternal, hanya administrator internal yang dapat masuk, dan konfigurasi jaringan menjadi lebih profesional. Topologi dan pengaturan ini sangat cocok digunakan untuk pembelajaran jaringan komputer dan praktik pengamanan mikrotik di level dasar maupun menengah.